menjadi sesuatu yang menarik dalam perdebatan kedua ini. Orang menilai karena Gibran ini masih muda, dia baru 2 tahun menjadi wali kota Solo, kemudian belum punya pengalaman-pengalaman yang luas, sehingga ini mungkin jadi satu sorotan dalam perdebatan nanti. Bagaimana Anda melihat? Iya, saya rasa menarik, Bang. Jadi saya juga kayaknya pengen nonton. Kalau yang pertama kemarin saya nggak terlalu pengen, nantilah kayaknya melihat tayangan ulangnya saja, kira-kira seperti itu. Tapi kayaknya kalau yang karena memang ini yang lagi tren baik positif baik negatif ini banyak memang ke arah Gibran. Jadi kita pengen lihat gimana performanya si apa namanya cawapres Gibran Raka ini. Tapi kalau melihat ke isu, Bang, maksudnya tema-tema untuk debat cawapres ini, saya rasa tiga calon itu punya track record dan punya keunggulan masing-masing di tema. Misalnya, ketika misalnya bicara soal APBD misalnya, apa namanya, misalnya Gibran 2 tahun jadi wali kota, sedikit banyaknya mengerti soal logika anggaran pendapatan daerah dan bagaimana apa namanya mengelola keuangan di tingkat daerah. Gitu. Misalnya Pak Mahfud, walaupun tidak punya rekod jadi kepala daerah, tapi karena dia memang pernah jadi eksekutif, pernah jadi yudikatif, dan pernah eksekutif, legislatif, yudikatif lengkap gitu. Tapi setidaknya beliau punya wawasan yang luas, punya track record, pengalaman yang bagus juga soal pengelolaan anggaran pendapatan daerah gitu. Begitu juga misalnya Pak Muhaimin, walaupun tidak pernah menjadi kepala daerah, dia akan minimal tahu gitu kondisi pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah gitu. Nah, ini mungkin di sini timnya Gibran mengoptimalkan agar ini bisa menjadi peluru karena dia punya track record itu langsung menjadi kepala daerah gitu. Nah, berbeda misalnya soal APBN nanti. APBN ini akan menjadi kekuatan di pasangan calon yang mana? Apakah di Muhaimin Iskandar atau di Mahfud MD? Karena kedua-duanya pernah track record di level nasional soal anggaran belanja negara seperti itu. Nah, misalnya di isu lain misalnya soal perkotaan. Nah, perkotaan ini juga menjadi isu yang menarik nanti untuk Gibran khususnya karena dia akan diuji apakah memang selama ini 2 tahun dengan misalnya ada narasi keberhasilan di kota Solo, walaupun memang ada lagi di pihak lain ada yang mengkonter bahwasanya keberhasilannya berkat faktor-faktor yang lain, tapi ini setidaknya bisa dijadikan modal dan bisa jadi peluru buat Gibran untuk menampilkan performa yang terbaik seperti itu. Nah, sederhananya Bang, kalau saya lihat kan ini temanya banyak nih soal ekonomi kerakyatan, digital gitu, itu bisa menjadi peluru yang bisa dimaksimalkan oleh masing-masing pasangan calon. Dan ini saya rasa hanya soal bagaimana memilih strategi saja. Misalnya kalau Ganjar dengan Mahfud kan di visi misinya itu banyak bicara soal digitalisasi dan digitalisasi masyarakat gitu. Nah, ini kan senada dengan tema debatnya misalnya soal ekonomi digital misalnya. Walaupun misalnya saya melihat dengan membersihkan kata-kata yang ada di dokumen visi dan misi mereka itu, saya lihat semuanya berbicara soal industri kreatif, berbicara soal ekonomi digital. Tapi ini menjadi menjadi catatan yang serius buat tim ses dan cawapres masing-masing agar mempersiapkan ini agar bisa menjadikan ini peluru yang tajam untuk bisa dalam tanda kutip menghantam cawapres yang lain dan juga bisa meyakinkan publik bahwasanya secara konkret ini loh visi misi kami dengan memperkuat di masing-masing tema gitu. Saya rasa tidak perlu semuanya tema itu harus didalami oleh seluruh cawapres, tapi setidaknya bagaimana menyampaikan 1 atau 2 tema itu secara sederhana dan masuk gitu ke pikiran publik, kira seperti itu. Dan kalau melihat petanya, saya rasa ya belum saya tidak membayangkan, tidak sedang memprediksi akan ada satu yang menjadi santapan renyah gitu seperti itu, karena isunya sudah
keluar dari isu-isu yang hangat, soal isu HAM, soal apa namanya, soal yang lain, soal kemarin penegakan hukum kan itu kan minimal udah clear dan bisa maksudnya tarungnya di hal-hal yang di tema-tema yang lain dan itu ketiga-tiganya punya track record yang bagus setiap masing-masing dan punya prestasi masing-masing. Tinggal itulah nanti yang dipertarungkan, track record, ide, gagasan, konkret. Misalnya bicara soal ekonomi kerakyatan, gimana cara menyajikan visi misi yang sangat banyak itu, misalnya pasangan nomor 1 Anies Baswedan dan Muhaimin bisa mengkonkretkannya dan menyampaikan dengan bahasa sederhana ketika misalnya memang target kita ini adalah rakyat yang akan memilih kita gitu. Atau misalnya bagaimana Gibran misalnya menjelaskan soal ekonomi Pancasila yang dituangkan dalam visi misi mereka, atau bagaimana misalnya apa namanya Ganjar menjelaskan soal ekonomi hijau misalnya. Nah, itu apa namanya bagaimana nanti masing-masing calon punya strategi yang konkret untuk menyajikan visi misi yang begitu banyak misalnya terkait tema-tema tersebut dengan bahasa yang lugas yang sederhana gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.